Halo Dokter Dian, apa kabar? Tetap semangat nih. Halo Dokter Ajeng, halo para bunda yang di rumah yang sudah ikut join hari ini. Semoga hari ini kita banyak mengulas sesuatu yang baru tentang penyakit pada anak yang sedang mewabah kali ini. Ya, yang kita tidak bisa abaikan, tidak akan remehkan. Tentang apa Dokter Ajeng? Tentang long COVID pada anak. Jadi kemarin-kemarin Dokter Dian, ada yang bilang gini, oh COVID ini lebih ringan kok dok, Omikron nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah jadi banyak yang abai. Jadi kesannya, oh ya udahlah kalau emang kena COVID, ya udah. Tapi begitu kena, semua pada panik, Dokter Dian. Nah, minggu lalu kita udah bahas nih ya tips anti panik kalau misalnya memang kita atau keluarga kita atau si kecil kena COVID. Apa yang harus dilakukan saat isoman di rumah nih? Udah kita bahas tuh minggu lalu. Nah, sekarang ini yang pertanyaan orang tua semua nih. Sebetulnya ada nggak sih efek samping COVID, apalagi long COVID pada anak? Jadi Dokter Dian, kenapa sih kita ngomongin gini? Karena ternyata data COVID ini bukannya makin berkurang, makin bertambah. Jadi kalau kita bandingkan nih dok, data dari Kemenkes ya, waktu 2020 di bulan Desember, kebayang dong dok, itu udah 2 tahun yang lalu, angka COVID aja itu di anak usia 0 sampai 2 tahun 10.844 kasus terkonfirmasi ya, di usia 3 sampai 6 tahun sampai 12 ribuan, di 7 sampai 12 tahun 21 ribuan, dan angka kematiannya 0,5%. Gimana dengan data sekarang di bulan Februari 2022? Jadi angka positif dari seluruh kasus di Indonesia itu dari anak 0 sampai 5 tahun itu 2,9% dari kasus semua yang kena COVID. Dan anak 6 sampai 18 tahun itu 10,4%. Dan angka kematiannya masih sama 0,5%. Jadi nggak bisa kita remehin. Memang benar ada klasifikasi COVID itu, oh ada yang OTG, benar ada yang OTG. Bahkan ada yang satu keluarga kena COVID, si kecil nggak kena. Ya benar ada yang kasus seperti itu. Tapi ada juga gejala ringan sedang dan ada juga yang gejala berat. Walaupun jumlahnya kecil, tentunya kita nggak mau dong itu terjadi pada si kecil atau pada keluarga kita. Benar nggak sih, Dokter Dian? Ya, benar sekali Dokter Ajeng. Iya. Seperti yang dikatakan oleh eh, Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa penyakit COVID-19 yang saat ini ya tidak bisa diabaikan, tidak bisa diremehkan. Ini adalah penyakit baru yang masih dalam pemantauan para ahli dalam berbagai studi yang dilakukan. Jadi, kalau banyak para orang tua mengatakan atau bertanya pada kami, dokter, nanti ke depannya gimana saya? Nggak tahu, karena ini penyakit baru yang seharusnya nggak boleh diremehkan, ya. Nah, sekarang COVID-19 ini ternyata beberapa menimbulkan gejala yang disebut long COVID-19. Tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Nah, long COVID maksudnya apa? Long COVID adalah di mana seorang anak dinyatakan sembuh dengan pemeriksaan antigen atau PCR swab. Anak ini harus dilakukan pemantauan hingga 6 sampai 8 bulan ke depan. Jadi, apabila si kecil sudah negatif, jangan happy dulu. Orang tua wajib memantaunya sampai 8 bulan ke depan. Kenapa? Dalam waktu-waktu itu bisa muncul gejala yang disebut long COVID. Nah, gejala ini akan mengganggu beberapa organ. Ya, diantaranya bisa mengganggu jantung, paru-paru, ginjal, otak, kulit, mata, dan saluran pencernaan. Ya, penyebabnya apa? Belum diketahui pasti sehingga saat ini menurut PDI, ya, masih dipelajari melalui berbagai macam studi. Ya, datanya memang benar yang dikatakan Dokter Ajeng tadi. Ini terjadi pada 0,2% anak-anak, ya, dan bisa berakibat kritis bahkan menyebabkan kematian pada anak. Dan ini yang perlu kita waspadai. Itu yang disebut dengan long COVID pada anak-anak.
Iya, jadi sayangnya ya buat moms and dad semua, belum ada angka yang pasti berapa sih kejadian bakal terjadi long COVID nih pada anak. Tapi tidak hanya pada dewasa long COVID itu bisa terjadi. Jadi kalau kita lihat nih perjalanan COVID nih, kemarin kan udah kita kasih tahu sama moms and dad. Jadi kalau tujuan nih dari isoman yang baik, kita pinginnya apa sih? Kita pinginnya sembuh. Yang kedua adalah sembuhnya tanpa gejala sisa. Jadi sembuhnya tuh benar-benar sembuh total. Nah, itu tujuan dari pengobatan COVID yang kita inginkan gitu. Makanya kan banyak hal-hal yang kita perhatikan pada saat isoman. Bukan hanya sekedar, oh minum obat selesai, tidak. Tapi masalah nutrisi dan juga pemantauan. Nah, banyak yang sering gagal isoman, Dokter Dian, karena tidak tahu apa yang harus dipantau pada anak. Dan kadang-kadang minum obat atau minum vitamin itu hanya berdasarkan itu, Dok Dian. Grup-grup WA, di WA grup, oh minumnya ini. Sedangkan kasus tiap anak itu berbeda, nggak bisa disamaratain. Karena COVID itu kan ada fase akut, ada fase subakut, nah ada yang kronis ini. Nah ini yang disebut si long COVID ini. Jadi udah negatif, Dok, PCR-nya. Tapi kenapa ya, Dok, anak saya masih sering batuk? Kenapa ya, kok kayaknya dia nggak se-energik dulu nih sebelum kena COVID, kayak gampang capek, atau di sekolah kok dia kayak konsentrasinya kurang ya, Dok, pas lagi belajar online kok banyak ngantuknya. Nah kadang-kadang itu, Dok, yang jadi keluhan dari mama-mama semua tuh, Dok, kalau di tempat praktek atau bahkan pada sering menanyakan nih kalau udah selesai COVID. Terus banyak juga yang nanya, sebetulnya, Dok, kalau udah selesai COVID, perlu nggak sih anak saya harus di ronsen? Atau kapan saya bisa harus cek ke dokter? Apa aja sih yang harus dilihat gitu, Dokter Dian? Dokter Dian gimana, Dok? Sering nggak sih dapat pertanyaan gitu dari moms and dad? Banyak sekali. Jadi beberapa pasien saya yang sudah sembuh, selalu saya ingatkan, Bu, tolong ya, diwaspadai terjadinya long COVID. Anaknya dipantau sampai 8 bulan ke depan ya. Dari pemantauan itu apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, apabila ditemukan gejala-gejala mengarah long COVID seperti yang dijelaskan seperti Dokter Ajeng tadi ya, seperti adanya anak tampak lebih capek ya, lebih lemah, rambutnya rontok ya, demam, dia nyeri dada, sesak, nafsu makan menurun, batuk nggak kunjung sembuh, tapi batuknya jarang, nggak terlalu sering, tapi kok nggak selesai-selesai, nyeri perut berulang, kadang ada diare, kadang ada enggak, matanya kemerahan seperti sakit mata, muncul ruam-ruam di kulitnya, atau anak pusing dan sakit kepala, jantung berdebar-debar, kok mama aku deg-degan terus ya mama ya, pada anak yang besar bisa mengatakan seperti itu ya, dan anaknya lebih tampak linglung, mudah bingung dan tidak mudah konsentrasi. Nah ini bisa terjadi loh pada mereka yang sudah pernah menderita COVID, baik itu derajatnya ringan maupun sedang ya. 1 dari 4 penyintas COVID-19 pada anak dan remaja mengalaminya. Saya ulang, 1 dari 4 anak dan remaja menurut penelitian di Roma tahun 2020 itu mengalaminya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan anak itu dari 0 sampai 18 tahun. Sampai 18 tahun itu adalah bagiannya pediatri atau dokter anak. Ya, apabila terjadi gejala itu muncul pada putra-putri Anda, yuk segera konsultasikan ke dokter. Ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu galau. Ya, dokter akan memeriksa dan membedakan. Ini batuk yang terjadi atau gejala yang terjadi pada anak ini karena batuk patologis akibat long COVID atau batuk alergi, ya, atau batuk apa? Perlu obat atau enggak? Ya, dan perlu saya katakan, tidak semua kasus batuk yang jarang itu harus obat. Tidak semua dikit-dikit obat. Muncul pilek sedikit, obat. Batuk sedikit, obat. Tidak saya sarankan. Makanya kalau konsultasi dengan saya selalu tanya detail, batuknya sering nggak? Enggak, Dok, kadang-kadang. Saya nggak akan kasih obat. Ya, jadi mendingan pakai terapi-terapi alami aja seperti uap, balsam, aromaterapi, ya, itu bisa sangat membantu pada anak-anak.
Saya sangat meminimalisir penggunaan obat pada anak-anak karena saya sayang ginjal mereka gitu. Jadi hal-hal itu pentingnya telemedicine itu pemantauan benar-benar saya direpotin nggak apa-apa, dokter Ajeng direpotin itu sudah tugas kita gitu. Itu bedanya telemedicine dengan dokter anak dengan beda dengan yang lain-lainnya. Karena pemantauan follow up sampai ke depannya itu yang penting, penting sekali. Begitu dokter Ajeng. Jadi kita nggak bisa memprediksi siapa ya yang bakalan kena long COVID gitu. Koko, Betul, kakaknya, adiknya, atau siapa, enggak tahu. Semua tergantung dari daya tahan tubuh betul atau dokter Dian. imunitas itu. Bagaimana dokter Ajeng? Apalagi kalau kasus-kasus yang kena itu bayi, dokter Dian. Saya itu Ya, kemarin itu banyak banget konsultasi ya, pasien dengan COVID-19 itu usianya masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Untuk bayi di bawah 6 bulan, itu kan fungsi hati dan ginjal belum sempurna untuk memetabolisme dan mensekresi obat. Makanya jangan sembarangan. Kita nggak akan ngasih obat-obatan kalau bayinya di bawah 3 bulan. Nah, terus diapain dok? Gimana supaya bayinya nggak kena pneumonia dok? Apalagi kalau baru 1 bulan. Imunisasi aja baru BCG. Berarti kan imunitasnya tuh benar-benar lemah. Nah, di sini benar-benar yang kita edukasi siapa? Orang tuanya. Jadi meskipun nanti di rumah ada sama-sama COVID semua, tetap yang dewasa harus pakai masker. Apalagi kalau ada gejalanya masih batuk grok-grok. Ibunya bahkan kita sarankan maskernya standarnya minimal KN95 kalau masih mau menyusui bayi. Walaupun sama-sama ibu dan bayi sama-sama dengan COVID-19. Karena mumpung bayinya itu masih tanpa gejala atau gejalanya ringan seperti itu. Nah, satu sekarang lagi, ya, ya, sama untuk deteksi dini ini dia, supaya anak ini tidak mengalami gejala long COVID ke depan. Apa sih yang harus dilakukan? Begitu salah satu anggota keluarga menunjukkan adanya gejala sakit, entah itu demam, entah itu batuk pilek ya, yang muncul mendadak ya, tiba-tiba anaknya diare. Saya selalu menyarankan tolong dong di screening dulu antigen swab minimal lah gitu ya. Apalagi yang panas-panas serak tenggorok, aduh itu sudah gejala khasnya COVID ya. Jadi udah panas dok, telemedicine dokter Dian anak saya panas, ada nyeri tenggorok, bibir lebih merah dari seperti biasanya. Anaknya ada batuk-batuk tapi jarang, udah bu minta tolong di antigen swab. Nggak semua loh orang tua itu mau info ulang ke saya untuk menunjukkan hasil antigen. Apa yang terjadi? Kebanyakan orang tua tidak mau di antigen swab anaknya. Nggak usah gitu dokter Ajeng. Di tempat saya anak yang sakit harus antigen swab. Ya, kenapa? Ya. Itu sebagai cara kita mendeteksi lebih awal gitu. Ya, Anda rugi sendiri sebagai orang tua bila tidak di masa wabah. Ini wabah COVID di semua tempat fasilitas kesehatan, telemedicine ataupun dokter menyarankan swab lah segera. Kenapa? Karena tujuan kita ini cepat menggempur itu virusnya, cepat ngatasin virusnya. Mereka orang tua yang ketakutan anaknya mau di swab, aduh takut dok, anaknya di swab umurnya masih 6 bulan, 3 bulan masa di swab? Ya memang harus di swab. Terus gimana kita mau tahu itu virus ada apa enggak? Jangan lengah, jangan diabaikan. Ntar kalau anakmu kena long COVID, aduh susah deh, obatinnya susah. Gitu. Dia lebih takut di swab daripada gejala long COVID ke depannya. Jadi terima kasih pada orang-orang yang sudah melakukan telemedicine pada kami yang patuh dan mau antigen swab ternyata positif. Kita sebagai dokter anak tuh enak gitu loh, nerapinya itu pas, ngasih dosisnya tuh bener ya, vitaminnya benerin, kita betulkan vitaminnya untuk COVID itu harus dosisnya sesuai untuk COVID, bukan sembarangan vitamin diminum gitu. Nah itu saranku supaya mencegah, jangan sampai lah gejala long COVID ini terjadi pada putra-putri tercinta, begitu. Iya, setuju dok. Kenapa harus di swab ya, baik antigen atau PCR, supaya diagnosisnya tegak. Kalau diagnosisnya tegak, pengobatannya tepat. Jadi kita nggak meraba-raba, nggak menebak-nebak. Karena kalau kita obati bukan sebagai COVID, nanti ujung-ujungnya kok nggak sembuh-sembuh. Nanti begitu di swab, oh ya udah COVID, tapi udah ada komplikasi. Misalnya batuknya udah jadi tambah grok-grok. Kalau kita ronsen udah ada pneumonia. Jadi udah ada nih komplikasi-komplikasinya, bukan
baru di gejala awal. Kalau di awal kita udah lakukan deteksi dini, diagnosa lebih tepat, pengobatan lebih cepat, dan akhirnya pengobatannya efektif, akhirnya tidak menimbulkan komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan. Jadi seperti itu. Nah, Dokter Dian, saya mau tanya nih, kapan dikatakan anak itu kena long COVID nih? Kan tadi kan kita udah sempat cerita ya di awal ya, ada namanya kan fase akut nih pada saat terinfeksi COVID, lalu sudah di PCR atau di antigen, oke, negatif nih. Tapi kenapa gejalanya masih ada? Sampai berapa lama sih long COVID itu, dan kapan dikatakan ini, apakah ini di fase subakut atau sudah long COVID nih, Dok? Seperti itu. Ya, kapan dikatakan long COVID? Bila seorang anak sudah dinyatakan negatif, ya, dengan PCR swab atau dengan antigen swab, ya, dari dikatakan negatif itu sampai 8 bulan ke depan, ini anak harus dipantau. Bila menimbulkan gejala-gejala seperti yang tadi kita sebutkan di depan, segera dikonsultasikan pada anak. Nah, menurut penelitian, ya, gejala yang terbanyak, nomor 1 adalah insomnia, susah tidur. Itu terjadi sekitar 18,6%. Yang kedua, gangguan pernafasan. Seperti batuk pilek lama nggak sembuh lebih dari 7 hari, sesak, dadanya nyeri, itu terjadi 14,2%, Dokter Ajeng. Gejala ketiga menurut penelitian yang di Roma ini tahun 2020, long COVID pada anak itu sakit sendi. Sakit sendi itu terjadi sekitar 6,9%. Yang keempat adalah sulit konsentrasi, anaknya ngantukan, ya, kurang fokus, itu sekitar 10%. Dan yang kelima adalah kelelahan fisik pada anak yang nggak seenergik sebelumnya. Itu sekitar 10,8%. Gitu. Nah, hal-hal tersebut bagaimana penanganannya dikonsultasikan ke dokter. Nah, bagaimana dikatakan kronis atau sudah derajatnya parah yang seperti Dokter Ajeng katakan? Itu bila si kecil itu sudah mengalami yang namanya MIS-C, ya. MIS-C itu adalah gejala. Ini juga, ya, Dokter Dian, ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Helena. Nah, Ibu Helena, ya, mau tanya nih tentang MIS-C. Informasi yang ada, ya. Baik. Jadi MIS-C ini lagi rame para moms itu menanyakan ke kita, ke dokter anak. Dok, anak saya bakalan kena MIS-C enggak? Gitu. MIS-C itu apa? Ya, MIS-C itu adalah multiple inflammatory, ya, syndrome pada children. Ya, jadi gejala COVID ini adalah gejala long COVID yang paling berat. Ya, multiple inflammatory syndrome in children, gitu. Jadi multisystemic inflammatory syndrome potentially associated with COVID-19. Yes, ya. Jadi dia mengenai banyak organ yang terganggu, ya. Di antaranya gangguan pada jantung, detak jantung, kontraksi jantung bermasalah, ruam pada kulit, ya, diare yang sangat parah, panas yang tinggi, sakit kepala, ya, dan perdarahan. Jadi gejalanya ini mirip sekali dengan penyakit Kawasaki, ya, MIS-C, ya. Nah, ini gejala ini harus rawat inap, harus opname, gitu. Dan kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium dan cek antibodi serologi untuk mengetahuinya lebih jelas. Itulah MIS-C, gitu. Dan penanganannya pun harus secepat mungkin karena MIS-C ini dapat mengancam nyawa, merupakan gejala long COVID yang paling berat, gitu. Selain itu, gejala long COVID yang lain adalah anak bisa terpapar seperti penyakit diabetes, ya, karena kelenjar pankreasnya pun diserang oleh COVID-19. Itu adalah penyakit yang gejalanya kronis. Tadi yang ringan sudah kita jelaskan, ya, di awal. Begitu, Dokter Ajeng. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rizka. Nah, tadi kan Dokter Dian sempat sebutin ya, kalau ada ruam nih ya, hampir sama kayak Kawasaki. Karena kan inflamasi atau peradangannya itu di seluruh tubuh, jadi bisa di mana-mana, termasuk kulit. Nah, bagaimana kita bedain ini ruamnya COVID atau alergi, atau karena jamur nih. Banyak nih pasien-pasien juga nanya, terus ngirim foto. Dok, ini anak saya kok timbul ruam nih. Ini karena COVID-nya atau alerginya kumat nih. Nah, ini kan sering tuh dok, dapat kiriman foto-foto di WA nih dari pasien. Gimana kita bedain ini karena MIS-C, apakah ini ruam COVID atau alergi gitu?
Ya, oke. Memang yang tahu pastilah dokter ya. Jadi kalau ada ruam itu nggak bisa cuma foto terus kirim ke dokter. Dokter Dian ini ada merah-merah nih ya, cekrek kirim nggak bisa seperti itu. Jadi harus datang ke dokter untuk diperiksa, ditekan, diraba, dilihat, di anamnesa, keluarganya ditanyain. Pertanyaannya tuh ada detil-detilnya karena sebenarnya virus ini klasik dan khas sekali gitu. Jadi beda dengan alergi. Kalau alergi memang biasanya tidak ada didahului panas ya, biasanya ada gatal dan mengenai seluruh tubuh, bentolnya lebih lebih apa ya, istilahnya bisa diraba itu ya, bentol-bentol seperti itu. Nah, bagaimana dengan virus? Dari virus tuh kita bisa melihat dari warna ya, warnanya ini lebih terang misalnya ya, dari warna kita bisa membedakan ini virus atau alergi, apakah ada demam sebelumnya, apakah ada gatal atau tidak. Jadi itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter spesialis anak. Untuk membedakannya perlu adanya anamnesa dengan orang tua. Orang tua akan ditanyai mendetak. Dari situ kita akan menemukan sebuah kerucut, oh ini berarti karena long COVID, oh ini karena alergi, oh ini karena roseola mungkin, oh ini karena campak. Jadi yang tahu adalah DSA gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, kalau kebetulan pas lagi isoman di rumah nih, nggak bisa ketemu langsung sama dokternya ya, melalui telemedicine via video call. Tapi sebelumnya akan dilakukan anamnesa tadi yang dokter Dian tanya. Nah, kalau misalnya karena alergi, biasanya sebelumnya ada riwayat alergi nih. Alergi itu kan definisinya adalah reaksi berlebihan terhadap suatu antigen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi harus ada pencetus dulu. Beda sama ruam karena tadi infeksi virus. Kalau ruam infeksi virus didahului oleh adanya infeksi. Biasanya ada beberapa jenis ruam yang akan muncul pada saat masih demam atau setelah demam turun dan biasanya sistemik atau di seluruh tubuh. Nah, kalau alergi ada pencetus misalnya dari makanan. Pada bayi sering alergi susu sapi. Lalu kalau misalnya pada anak yang lebih besar bisa alergi pada seafood, kacang-kacangan. Lalu yang kedua alergi pada paparan alergen biru. Contoh, kena debu nggak bisa, oh bisa merah-merah gatel-gatel. Kena misalnya kalau di negara 4 musim serbuk sari atau asap rokok bisa bikin anaknya grog-grog. Jadi nggak cuma di kulit aja, kalau alergi itu selain di kulit bisa di saluran napas, bisa di saluran cerna. Ya, terus yang ketiga itu adalah kontak. Jadi misalnya habis pakai produk tertentu, tiba-tiba merah-merah nih habis pakai sabun gitu. Atau dok tadi habis pakai minyak telon beruntusan nih di perut. Nah itu kan ada pencetus. Yang keempat, perubahan suhu dan cuaca ekstrim. Misalnya, loh ini lagi pergi liburan ke Bandung nih, lagi long weekend. Biduran. Berarti kan, oh ini penyebabnya alergi. Tapi kalau misalnya anaknya lagi kena COVID nih, sebelumnya nggak pernah dok ada riwayat alergi. Ini dok selain demam sama batuk pilek ada merah-merah. Nah mungkin bisa ke arah COVID seperti itu. Dokter Dian ada lagi nih yang nanya nih dari Pak Kevin. Pak Kevin nanya, lah kalau COVID itu obatnya apa dok? Nah ini nih yang kemarin kita bahas minggu lalu. Gimana dokter Dian? Ya, COVID itu penyakit yang baru ya. Jadi kita tidak bisa kebiar uyah ya, orang Jawa tuh bilangnya oh diseragamkan, oh, obatnya sama semua anak, tidak ya. Kemarin minggu lalu sudah pernah kita bahas bahwa pengobatannya harus berdasarkan gejala yang muncul ya. Yang kedua, berdasarkan berat badan anak juga kita memberikan obat ya, berdasarkan ringan, sedang atau beratnya gejala ya. Maka dari itu kita melihatnya dari anamnesa atau tanya jawab dengan orang tua gitu. Gimana dokter Ejal? Ya betul sekali. Jadi nggak kita samain ya, pengobatannya beda. Kan COVID itu juga kan ada yang OTG, ada yang gejala ringan, sedang, ada yang gejala berat. Nah kalau karena penyebabnya virus, berarti kan yang harus ditingkatkan imunitasnya. Jadi kalau pertolongan pertama adalah pemberian vitamin, tentu saja dengan dosis COVID ya. Anak berbeda-beda dosisnya sesuai dengan berat badan. Makanya sebelumnya kan kalau misalnya konsultasi ke dokter anak, biasanya dokter anak juga
akan tanya, kok di rumah ada vitamin apa? Coba lihat isinya apa. Oh, ini dosisnya Ibu biasanya segini. Kita naikin dulu ya Bu, sementara sakit selama 2 minggu ke depan. Nanti kalau emang sudah negatif, dosis vitaminnya kita turunin lagi. Biasanya vitaminnya itu yang mengandung vitamin C, vitamin D, dan juga zinc. Lalu untuk antibiotik tidak kita resepkan ke semua kasus. Nah, kapan antibiotik diberikan? Kalau misalnya ada infeksi sekunder, misalnya, oh, udah panasnya lebih dari 3 hari, di atas 39. Oh, ternyata udah ada gejala pernafasan ke arah pneumonia, atau ada infeksi sekunder yang lain. Jadi, terutama pada kasus sedang yang kita berikan, atau kasus berat yang ada di rumah sakit. Pemberian antivirus juga tidak pada semua kasus ya Dokter Dian ya. Kemarin sempat ada pengalaman ya Dok ya, pemberian antivirus untuk dirawat inap ya Dok. Iya, benar sekali ya. Jadi untuk antivirus kita lihat-lihat ya derajatnya ringan, sedang atau berat karena dosisnya itu berbeda-beda gitu. Iya, dan juga pilihan obatnya juga berbeda-beda, jadi nggak semua kita samain. Kalau COVID-nya yang muncul gejala pernafasan, berarti kan yang kita kasih obat, oh obat simptomatik untuk batuk, oh obat simptomatik untuk pilek. Tapi kalau misalnya gejalanya pencernaan, kan nggak mungkin kita kasih obat batuk. Otomatis kan yang kita kasih obat untuk gejala-gejala saluran cerna. Makanya Pak Kevin, jadi kalau ditanya pertolongan pertama apa, harus diagnosa tegak dulu dan ditentukan dulu derajat COVID-nya itu COVID yang apa nih? Apakah hanya OTG atau gejala ringan, atau gejalanya sudah sedang atau berat yang harus dirawat inap di rumah sakit. Seperti itu. Yes. Nah, ada pertanyaan lagi nih Dok, dari Ibu TV Victoria. Dok, kalau sudah terlanjur nih tidak di swab, pada saat kedua orang tua terkena COVID, kedua orang tuanya sudah sembuh, anaknya perlu di ronsen atau bagaimana nih Dok? Kata Ibu TV seperti itu. Bagaimana Dokter Dian? Ya, ini yang agak berbahaya ya, yang tidak disarankan oleh Ikatan Dokter Indonesia dan banyak sekali terjadi pada anak yang tidak di swab ya. Dikarenakan orang tua lebih takut anaknya di swab daripada takut menghadapi long COVID. Ya, jadi kalau sudah tidak di swab, ya Anda sebagai orang tua sebaiknya memantau sampai 8 bulan ke depan terjadinya gejala-gejala long COVID. Hanya 8 bulan ke depan, ya, benar-benar dipantau. Gejala long COVID yang sudah kita jelaskan di depan tadi. Apabila terjadi, Ibu jangan lama-lama, segera konsultasikan ke dokter spesialis anak karena mereka yang lebih tahu. Ya, ini gejala long COVID atau bukan. Karena mereka anak-anak yang tidak di swab adalah mereka yang lepas dari obat dan lepas dari pemantauan dokter anak. Jadi, mohon maaf, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak tersebut. Tergantung imunitas si kecil. Karena virus ini virus baru gitu. Yang dimana saya kenapa ngejar harus antigen swab. Ayo, kalau mau konsultasi ke kita, swab tegak dulu COVID. Kalau bukan COVID, kita nggak akan kasih seperti obat-obat untuk virus, ya. Tetapi kita akan memberikan antibiotik bila panasnya bukan karena COVID. Bagaimana kita sebagai dokter anak mau memberikan terapi yang jelas? Ini mau perlu pelemah virus atau vitamin untuk virusnya, atau apakah ini membutuhkan antibiotik? Bagaimana kalau nggak di-swab? Ya kan, makanya sarankan di masa wabah menemukan seorang anak itu panas atau menimbulkan gejala sakit, ayo di-swab. Syukur-syukur dilakukan PCR swab gitu, itu lebih bagus lagi. Kita bisa lihat city value-nya juga kan. Sama kita satu lagi Dokter Dian, memutus rantai penularan. Ini sering banget kasus-kasus seperti ini Dokter Dian ya. Misalnya, papanya kena COVID, papanya isolasi di rumah. Mamahnya sama si kecil yang di swab mamahnya doang, mamahnya negatif, akhirnya mamahnya dan si kecil ngungsi ke tempat nenek. Pas di tempat nenek, ternyata si kecil demam. Si kecil di swab, akhirnya si kecil baru ketahuan lah kalau COVID. Karena neneknya udah terlanjur megang, akhirnya neneknya ketularan. Jadi akhirnya dari satu klaster yang hanya misalnya di satu rumah tangga, bisa menyebar ke rumah tangga yang lain. Atau ada kasus seperti ini Dokter Dian. Jadi mamanya isoman di rumah, mama sudah sembuh. Begitu mamanya sembuh, ternyata selama ini anaknya salah satunya OTG.
Akhirnya begitu mamanya selesai COVID, anaknya baru bergejala, di swab baru positif. Jadi akhirnya nggak selesai-selesai di dalam satu rumah itu. Jadi saran saya kalau memang yang pertama, satu anggota keluarga terkena COVID, yang dimaksud dengan kontak positif adalah orang-orang yang berdekatan dengan penderita COVID ini. Jadi, yang dimaksud berdekatan itu jaraknya 1,5 meter lebih dari 15 menit. Kalaupun jarak 3 meter, itu bila kita tidak memakai masker atau memakai masker seadanya yang tidak sesuai standar. Nah, kalau serumah kan mau nggak mau kita nggak mungkin jaga jarak 3 meter, 1,5 meter. Kan kita makan bareng, tidur bareng, anaknya digendong, main bareng, otomatis sudah pasti kontak positif. Jadi sebaiknya tracing itu penting sekali supaya ya itu jangan ganti-gantian, akhirnya gak selesai-selesai COVID di satu keluarga itu. Seperti itu. Makanya yang sering kita temukan sih ya Dokter Ajeng, yang menunjukkan gejala positif duluan itu justru anak-anak yang saya temukan. Ya. Jadi yang telemedicine dengan saya bilang, dok anaknya tiba-tiba demam, coba di swab dulu Bu. Ya kita lagi dalam masa wabah ini. Oh gitu ya, harus di swab ya dok. Iya, keluarga yang sakit Bu nggak ada, sehat semua Dokter Dian. Oke, tapi minta tolong ya. Bayinya, anaknya di swab. Beri saya laporan sebentar lagi. Benar. Berapa menit kemudian, dokter, anak saya ternyata positif dok. Nah, baru semuanya bingung. Anak akan menunjukkan gejala lebih awal. Mengapa? Karena imunitas tubuh mereka sangat rendah. Dan anak di bawah 6 tahun belum mendapatkan vaksin 2 kali COVID-19 ya. Jadi mereka belum dapat vaksin. Mereka adalah sosok yang paling pertama menunjukkan gejala. Mereka yang paling rentan. Mereka yang paling sensitif terhadap virus ini. Sehingga mereka akan menunjukkan gejala. Setelah positif anaknya, baru tuh keluarganya bingung semuanya. Swab positif ketahuan, papanya positif, mamanya positif. OTG. Nggak apa-apa, mereka sudah divaksin, gitu. Coba kalau enggak saya suruh swab, coba apa yang terjadi pada anak itu dan keluarga tersebut, gitu loh. Iya, betul dok. Saya sering juga nemu kasus seperti itu dok. Jadi kan kalau mau datang, misalnya saya juga berpraktek di rumah sakit, saya terima pasien sakit dok. Jadi kan ada poli sehat, poli sakit. Di poli sakit saya minta swab. Nah, pada anak yang ada gejala menunjukkan ke arah COVID. Kan kalau misalnya datangnya sembelit atau misalnya mata merah kan nggak juga mata merah abis ke puncak gitu kan, itu kan beda ya, nggak semua kita swab gitu loh. Tapi kalau jelas-jelas, oh ada demam atau batuk pilek. Ada satu kasus anak 5 bulan datang ke poli saya minta swab, ternyata hasilnya positif. Mama papanya OTG, begitu mama papa di swab, positif. Ternyata kita tracing, oh 5 hari sebelumnya ada kakek nenek berkunjung ke rumah yang kebetulan kakek neneknya lagi ada gejala batuk pilek tanpa di swab. Nah di situ makanya kita harus benar-benar protokol kesehatannya ya kita tingkatkan. Bukannya kita mencegah loh, kakek nenek kangen pingin ketemu cucu, tapi alangkah baiknya nih kalau misalnya ada yang sedang sakit, jangan ketemu dulu, pastikan dulu ini batuk pilek biasa atau batuk pilek karena COVID. Jangan sampai nih saking kita kangen, kita ada batuk pilek tapi kita nggak tahu COVID apa bukan. Kita datang nih, kita main, melepas kangen, kita pulang, yang kita bawa oleh-olehnya apa? Akhirnya ketularan keluarga dengan COVID-19. Itu yang kita cegah ya. Jadi boleh kok ketemu, misalnya mau ketemu kakek neneknya, tapi pastikan kondisinya pada sehat semua nih yang mau ketemuan gitu. Ya, oke. Ya, benar sekali. Ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Eviliu 79. Kalau batuk pilek dikasih obat apa ya? Nah, ini harus tahu dulu ya, Dok ya. Batuk pilek karena COVID atau bukan COVID gitu. Ya, ini pertanyaan paling banyak ya. Telemedicine pun bilang, dok, anak saya batuk. Nah, pertanyaan dokter Dian apa? Batuknya jenis apa dulu? Kering atau berdahak? Ah, yang sudah pernah telemedicine sama saya pasti tahu ini. Ayo, dokter Dian selalu tanya, batuknya jenisnya apa dulu? Kering atau berdahak? Karena batuk kering obatnya antitusit, batuk berdahak obatnya ekspektoran, pengencer lendir. Oh, coba balik, yang dahak untuk kering, kering untuk dahak. Aduh, tambah parah gejalanya. Yang kedua yang saya tanyakan,
Sering nggak batuknya? Apakah masih sangat jarang, Bu? Oh, jarang sih dok, paling sesekali, paling nggak sampai 5 kali sehari. Oh, kalau gitu saya nggak kasih obat dulu, Bu. Kan masih jarang. Pakai aja cara-cara alami, pakai balsem hangat, uap-uap ya. Yang hidung buntu efektif loh dengan uap air panas dikasih minyak kayu putih. Beneran dokter Ajeng, nggak ada tuh pakai Iya, obat-obat dulu. betul. Saya Semuanya juga ada dokter bener esensial kok. oil dok. Kan sekarang udah banyak Iya, dijual modern ya. Jadi iya. esensial oil itu tinggal dicampur ke air. Kalau punya vaporizer di rumah itu lebih praktis lagi. Tinggal colok, bisa deh. Jadi kalau hidung buntu obatnya bukan obat pilek. Bersin-bersin obatnya bukan obat pilek. Minggu lalu IG Live saya sudah menjelaskan bedanya pilek alergi dengan pilek sakit. Ternyata terbukti. Ayo, hidung buntu kan, anaknya di atas 5 tahun udah pinter tuh hirup air panas yang panas dikasih minyak kayu putih aja, Bu. Coba buktikan. Bener dokter dia lendirnya keluar semua. Tuh kan, nggak perlu pakai uap-uap, nggak perlu pakai obat-obat, anaknya sudah lega. Jadi nggak semua dikit-dikit tuh obat. Dikit-dikit obat. Jadi kalau batuk, batuk aja. Pertanyaan saya udah banyak. Batuk kering atau dahak, sering atau tidak, munculnya pagi siang malam atau enggak gitu loh ya. Jadi beda obatnya, beda tipe batuknya, beda obatnya ya Mams ya gitu. Ya mungkin kalau moms and dad kurang paham kalau batuk berdahak tuh contohnya kayak gimana misalnya. Anak kan nggak bisa batuk ngeluarin reak dok, nggak kayak dewasa. Jadi biasanya tuh batuknya grok-grok. Jadi kalau malam terutama, nah itu batuk berdahak. Kalau misalnya abis makan atau mimi susu, muntahnya ada reak tuh lendir kental-kental. Nah itu yang dimaksud batuk berdahak tuh yang seperti itu ya. Nah terus tadi dokter Tuh. Dian bilang batuknya kapan? Beda loh batuk pileknya. Kalau karena alergi biasanya kalau misalnya udaranya dingin di malam hari atau dini hari nih pagi-pagi, begitu siang udah sembuh deh kayak nggak terjadi apa-apa. Nah kayak gitu. Otomatis kan obatnya beda. Jadi nggak bisa, oh saya udah kasih ini dok, soalnya yang teman saya ngasih anaknya obat ini manjur. Kok kenapa ya di anak saya nggak manjur ya? Karena kan belum tentu batuk yang di anak ibu atau bapak sama batuknya anaknya teman gitu ya. Nah ini terus ada pertanyaan lagi dari Mama Istiobre dokter Dian. Misalnya udah dipantau nih dok sampai 8 bulan, nggak ada gejala, apakah anak saya sudah aman nih dok? Udah nggak kena long covid nih kalau udah 8 bulan aman? Ya, sudah aman. Kalau sudah baik ya, baik. Sudah nggak ada masalah ya. Oke, lalu kira-kira ini pertanyaannya nih. Yang udah sehat dok, supaya nggak kena gejala long COVID, apa yang harus dilakukan di rumah untuk meningkatkan imunitas tubuh? Dokter aja jelaskan. Tentu saja untuk imunitas itu ada 3 hal nih yang harus dilakukan. Nomor 1 adalah nutrisi yang baik. Jadi nutrisi itu bukan hanya sekedar dikasih makan, makannya banyak, tapi harus ada kandungan makronutrien dan mikronutrien ya. Jadi ada kandungan karbohidrat, protein, lemak, mikronutriennya vitamin dan mineral. Boleh nggak dok dikasih tambahan nih vitamin? Kan banyak orang tua yang tanya nih, lagi era pandemi dok, boleh nggak sih anak saya minum vitamin? Boleh-boleh saja. Prinsipnya pemberian multivitamin diberikan sebagai suplementasi tambahan bila tidak didapatkan secara penuh dari sumber makanannya. Misalnya anaknya masih kecil, oh suka pilih-pilih makanan, atau misalnya oh anaknya nggak suka makan sayur atau nggak suka buah, nah seperti itu. Yang kedua adalah istirahat cukup. Jadi ternyata istirahat itu banyak banget fungsinya. Bukan cuma untuk mau anaknya tambah berat badan, mau anaknya tinggi, ternyata tidur kuncinya. Jadi kalau pada saat tidur ada hormon pertumbuhan nih yang buat pingin berat badannya naik, tinggi badannya naik. Dan ada juga melatonin. Nah itu anti-infeksi inflamasi alami. Nah kalau yang dewasa ada nih dok dijual di pasaran melatonin ya. Jadi tapi kan harganya mahal ya, daripada beli mendingan tidur di produksi alami jam 10 malam sampai jam 2 pagi nih harus pulas di jam segitu. Nah yang ketiga adalah olahraga, aktivitas fisik. Nah ringan sedang itu standar dari WHO itu minimal banget 30 menit dalam sehari. Bisa berupa apa? Naik sepeda, jalan-jalan pagi sama papa mamanya, tentu saja dengan protokol kesehatan ya. Atau bikin permainan yang melibatkan aktivitas fisik di rumah, kayak main lempar tangkap bola, ya,
berenang-berenang di garasi, bikin kolam-kolaman seperti itu. Dan yang tidak kalah penting nih adalah imunisasi. Jadi selain 3 hal itu, ada satu hal lagi nih, yaitu imunisasi. Imunisasi itu apa sih? Untuk meningkatkan kekebalan tubuh, pembentukan antibodi terhadap penyakit menular. Jadi kalau yang udah gede nih, vaksin COVID-nya dilengkapin ya, kalau yang di atas 5 tahun. Kalau yang di bawah 5 tahun kan belum ada. Vaksin apa? Influenza dan pneumonia. Kenapa penting, Dokter Dian, influenza dan pneumonia? Iya, karena vaksin itu dapat mencegah derajat keparahan COVID-19. Ya, jadi yang sudah sembuh dari COVID boleh vaksinasi kapan, dokter? Boleh kapan vaksinnya? 1 bulan sesudah sembuh. 1 bulan setelah dinyatakan sembuh, boleh vaksinasi ya. Nah, vaksinnya tolong dilengkapi. Semua vaksin termasuk vaksin influenza sama pneumonia itu wajib sebaiknya diberikan di masa COVID ini, gitu. Karena vaksin ini sangat bagus sekali untuk mencegah derajat keparahan COVID-19 pada anak-anak ya. Dan jangan lupa tadi tipsnya yang terakhir, jemur. Lupa ya, jemur matahari. Jemur jangan lupa, selalu saya sarankan jemur di jam 9 atau jam 10 pagi. Aduh dok, pagi mendung, nggak ada matahari. Oke lah, jam 3 atau jam setengah 4. Ya, sebelum jam 4 sore. Itu boleh dilakukan penjemuran 15 menit lamanya. Ini penting sekali. Selalu saya katakan, ya jemur itu efektif, satu untuk imunitas tubuh, mendapatkan vitamin D3. Bukan jam 7, jam 8 ya, halo, bukan jam 7, jam 8, salah. Yang benar itu jam 9, jam 10 untuk anak-anak, supaya dapat D3. Itu ada penelitian yang berjibun, banyak sekali ya. Yang kedua, jemur itu dapat meredam reaksi alergi. Nah, yang batuk pilek, alergi, pilek-pilek itu bisa teredam. Yang ketiga apa? Jemur untuk meningkatkan tinggi badan, ya, untuk memacu pertumbuhan. Itu sangat efektif. Makanya saya banyak sekali menemukan bayi-bayi kecil Indonesia tidak naik tingginya 3 bulan, padahal 2 bulan, padahal 1 bulan harusnya naik 2 sampai 4 cm. Ini nggak naik. Nah, selalu saya katakan sorry, saya nggak kasih obat dulu. Coba dijemur dulu anak yang benar. Ya, bulan depan kontrol lagi. Ternyata bulan depan naik. Ya, disitulah para orang tua kagum. Ternyata matahari ini keren banget ya, gratis. Vitamin D3-nya gratis. Mengaktifkan kalsium di dalam tubuhnya aktif. Jadi itu penting sekali, jemur jangan diremehkan. Ya, itu adalah beberapa tips supaya si kecil tidak mengalami long COVID nantinya. Betul sekali. Dan perlu diingatkan, jadi sebanyak apapun vitamin D yang kita konsumsi, baik dari makanan atau dari suplemen vitamin D, tanpa sinar matahari, dia tidak bisa diserap oleh tubuh. Tidak bisa diserap untuk baik untuk imunitas maupun pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi sinar matahari sangat penting. Dan kenapa harus jam 9 sampai jam 10 kalau di daerah Jabodetabek ya? Mungkin kalau di daerah yang lebih panas bisa lebih pagi lagi. Karena kita mau gelombang nanometernya itu sesuai, efektif, dan dapat UVB gitu. Dan kalau misalnya Moms and Dad mau, boleh download loh aplikasi UV Index. Di situ ketahuan nih. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bahas ya dok ya tentang UV Index ini. Jadi kita bahas tentang UV Index ya, supaya orang tahu matahari itu keren banget, manfaatnya aduh mengagumkan. Ilmu tentang matahari nanti kita buka ya, pantau aja terus di Instagram. Ya. Jadi kita berjemur itu bukan pas warnanya hijau tuh, kepagian belum muncul tuh, tapi di warna kuning dan orange. Kalau udah merah atau ungu, wah hati-hati, itu yang bisa ada gejala radiasi. Dok, karena waktu sudah hampir habis, satu pertanyaan terakhir ya dok. Iya, satu pertanyaan terakhir dari Ibu Bidan kesayangan nih, Bidan Laktasi, Ibu Bidan Sofianas Hermawan. Dok, kalau ibu sudah pernah positif setelah ibunya isoman dan bayinya juga di swab rutin negatif. Setelah isoman malah si bayi yang positif, bagaimana ya dok? Nah ini nih dok, jadi ibunya udah selesai nih, udah positif, udah jadi negatif. Setelah ibunya selesai isoman malah bayinya yang kena, gitu. Ya itu dokter, silakan langsung jawab aja. Ya jadi otomatis ya mau nggak mau ya, otomatis bayinya harus diobati untuk COVID-nya. Jadi
Makanya kan penting tadi dokter Dian kan bilang di awal harus di swab nih. Kadang-kadang kan oh ya udah ibunya aja yang di swab isoman. Padahal kita nggak tahu nih standar isoman kita itu satu sudah benar atau belum. Rumahnya berapa lantai. Terus pas lagi isoman kamar mandinya barengan atau kamar mandinya pisah. Nah terus kalau misalnya kamar mandinya oke lah pas mamanya isoman di kamar keluar-keluar nggak pas isoman karena banyak juga dok kayak misalnya isoman tapi masih suka keluar kamar masih bolak-balik kamar mandinya di luar. Nah terus pas menyusui kan ibu dengan COVID-19 boleh ya memberikan ASI ya penting banget loh ASI itu. Nah, ada dua nih, bisa berupa ASI perah atau menyusui langsung. Menyusui langsung itu pastikan dulu gejala COVID kita bukan yang gejala kita lagi kayak lagi demam tinggi, lagi flu berat, lagi batuknya krok, kita menyusui pada saat itu. Jadi kalau kita kondisi lagi nggak memungkinkan, berikan dulu ASI perah pada saat oh batuk kita udah membaik. Baru kita menyusui secara langsung. Dan tentu saja jangan lupa protokol kesehatannya tadi. Standar maskernya ya, kalau emang kita mau menyusui langsung, jangan cuma pakai masker kain selembar atau masker bedah satu lembar. Itu kan perlindungannya 60%. Bisa keluar droplet dari kanan, kiri, dari samping hidung kanan kiri. Jadi kalau emang kita ibu menyusui dan kita mau tetap menyusui bayi kita harus taat sama protokol kesehatan dan harus ketat banget. Jadi kalau bisa minimal standar maskernya KN95 atau N95. Terus jangan lupa untuk rajin mencuci tangan. Karena kan kita nggak tahu kita habis pegang hidung, terus nanti kita pegang baby ya. Nah kalau udah terlanjur nih, kita udah negatif, bayi positif. Otomatis kan yang merawat bayi kan kita lagi. Jadi walaupun kita negatif, tetap kita harus merawat bayi. Balik-balik lagi ke apa? Prokesnya supaya kita nggak tertular ulang, reinfeksi. Jadi COVID itu bisa reinfeksi loh. Jangan kita bilang, oh kita udah sembuh nih, nggak bakal ketularan lagi. Masih bisa. Makanya pas kita merawat si kecil yang sedang positif lagi, mau nggak mau kita prokesnya ketat. Kita tetap pakai masker. Jangan karena kita ngerasa, oh kita udah COVID kok, udah sembuh. Ya udah saya ngerawatnya nggak pakai masker. Hati-hati seperti itu ya. Ya, benar sekali, sangat jelas dan lengkap penjelasan Dokter Ajeng. Oke, ya. Kayaknya ini terakhir ya pertanyaannya ya. Kita Iya, akan tutup baik, hari ini. Hentikan pembahasan menarik kita yang update ya. Di follow Instagram Dok Ajeng sama saya Dian Pratama dan kelas Gudang Ilmu ya. Nanti kita akan bahas topik-topik menarik selanjutnya yang saya pastikan terbaru untuk kita simak bersama. Semoga semuanya sehat selalu dan apa yang kita ulas hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dari penjelasan kami selama IG Live sore hari ini. Yang isoman segera pulih, keluarga kembali sehat semua. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan ya.